Nah, faktor yang berpengaruh kita akan belajar 4 faktor. Yang pertama adalah suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan yang terakhir adalah katalis. Kita masuk dulu ke suhu. Jadi gini, kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik, energi geraknya, partikel-partikel zat akan meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Jadi kalau misalnya kalian lihat partikel yang kecil pakai mikroskop, semakin tinggi suhunya atau kita panaskan, ternyata geraknya semakin cepat, gerak terus. Tapi kalau misalnya kondisi dingin atau beku, malah partikel atau atom-atomnya dia bergeraknya sangat lambat, bahkan hampir tidak bergerak. Tapi kalau panas dia bergerak sangat cepat. Contoh dalam kehidupannya, kalian larutkan garam dalam air panas dan yang satunya dalam air dingin atau gula ya, garam atau gula. Kira-kira menurut kalian garam tersebut akan cepat larut pada suhu yang panas atau yang dingin? Sudah pasti ya, suhu yang panas, karena suhu yang panas lebih mudah melarutkan zat. Oke, paham sampai sini? Sekarang kita lanjut ke luas permukaan. Luas permukaan juga mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Jadi gini, kalau contohnya adalah gula batu dan gula pasir, kira-kira menurut kalian gula batu dan gula pasir lebih luas permukaan yang mana? Kalau gula pasir berarti kecil-kecil, kalau gula batu ukurannya cukup besar ya, atau gula balok deh. Ini ibu contohnya punya balok, gula balok. Jadi luas yang di sini atas ini sama luas depan, sama luas samping, luas bawah, sama kanan kiri ya. Ini gula balok, sedangkan yang satu ibu sudah pecah. Nah, berarti ada tambahan nih bagian dalam yang tadinya luas ini, luas ini, luas ini, luas ini. Kira-kira menurut kalian secara matematik luas permukaannya lebih luas yang tadi atau yang setelahnya? Setelah pecah, otomatis lebih luas yang ini karena ini dibelah lagi, jadi lebih mudah untuk kontak dengan yang lainnya. Contohnya adalah gula batu dengan air. Gula batu dengan air itu lebih sulit larut, sedangkan gula pasir lebih mudah larut dalam air. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu konsentrasi. Jadi konsentrasi ini mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan. Jadi dalam satu wadah nih, misalnya partikelnya cuma sedikit. Kalau partikelnya cuma sedikit, otomatis kemungkinan saling bertumbukan kan jarang. Tapi kalau misalnya banyak, partikelnya banyak, itu saling bertumbukan semakin besar peluangnya, sehingga semakin banyak tumbukan yang efektif. Nah, untuk katalis di sini yaitu zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ada dua jenis katalis. Yang pertama adalah katalis aktif, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhirnya reaksi terbentuk kembali. Yang kedua adalah katalis pasif. Ini yang paling sering digunakan ya, yang pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Jadi ada bahan kimia yang namanya katalis, yang tadinya misalnya dalam satu larutan, kok nggak bereaksi atau reaksinya lama banget nih.
maka ditambahkanlah batu katalis. Ternyata ditambahkan batu katalis di sini, reaksinya jadi cepat atau dia semakin efektif, seperti itu ya. Tapi reaksi katalis ini ada dua, aktif dan pasif. Yang pasif yang biasa dilakukan atau kebanyakan ya, karena dia tidak ikut bereaksi, jadi tidak mempengaruhi hasil reaksinya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Jadi begini, semakin besar konsentrasi otomatis makin kental ya, sehingga makin banyak jumlah partikel di reaksinya. Kalau semakin banyak jumlah partikel otomatis makin banyak posisi yang efektif, sehingga reaksi yang berlangsung pun semakin cepat. Kalau luas permukaan zat makin besar, yaitu singgungan antar reaksi juga makin besar. Tumbukan efektif juga makin banyak, jadi laju reaksinya juga meningkat. Untuk suhu dinaikkan, maka energi kinetik reaksi juga bertambah. Gerakan makin acak dan cepat, sehingga tumbukan efektif makin banyak terjadi, dan reaksi juga semakin cepat. Untuk katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Salah satu yang paling banyak ya yang tanpa ikut bereaksi, yaitu dengan menurunkan energi pengaktifan.